Ya, saya tanggapi ya perihal permasalahan tadi memang menarik. Jadi saya juga dipaksa untuk berfantasi melihat ada dan tidak ada. Cuman dalam konsep ada, desain ada yang otentik, ada yang otentik. Kalau cuma ada, mungkin kata Mas Aan tadi, ketidakberadaan seorang Mbak Risti, Ali, Sofan itu memang tidak ada, cuman ada katanya. Nah di sini ada semacam yang disebut mungkin semacam desmet. Nah di sana memang keberadaan ada itu tenggelam dalam eksistensi. Jadi memang ada keberadaan itu ada, cuma tenggelam. Sebagian kayak dicontohkan, Risti ada, cuma tidak berada di sini, tenggelam di sini. Seperti itu. Dan itu dinamakan sebagai desmet. Seperti itu. Jadi proses keberadaannya itu, keadaannya itu tidak otentik. Ada, memang ada, cuma tenggelam dalam eksistensinya itu sendiri. Seperti itu masalah. Apa yang barusan langsung aja. Itu kan mengakui keberadaan Mbak Risti yang tidak ada pada saat itu. Nah, itu kan diawali karena kita pada sebelum-sebelumnya itu sudah pernah mengamati si Mbak Risti gitu. Artinya pengalaman sudah ada di situ, sehingga ya secara otomatis ya memang tidak ada di situ. Tapi bagaimana kemudian kalau kasusnya dia memang tidak pernah kita amati gitu? Bagaimana kemudian Heidegger ini mengatakan itu ada kalau si objek itu tidak pernah kita amati gitu? Keberadaannya itu bagaimana mendefinisikan itu? Nah, kemudian pengen saya tanya lagi, terkait mungkin seperti apa saja mungkin implikasinya terhadap agama, apakah entah itu pro terhadap agama, termasuk budaya lah, gak hanya agama gitu. Implikasinya seperti apa, entah itu pro atau yang kontra, baik itu agama atau budaya-budaya lah. Intinya yang terkait dengan nilai atau etika-etika gitu, aturan-aturan hidup. Soalnya kan Heidegger ini kan merekonstruksi kembali kan dari awal gitu, gimana sih kita mendefinisikan sebuah ketiadaan yang harus kita akui sebagai sesuatu yang ada. Kemudian lagi pengen saya tanya, karena istilah fenomenologi ini kan sesuatu yang baru bagi saya. Kayaknya ada beberapa persamaan dengan, saya bingung gitu, kayak ada kesamaan dengan eksistensialisme misalnya, kayak gitu, sederhana seperti itu. Jadi saya pengen tahu definisi itu sih juga, dan juga pelajaran itu. Saya jawab ya. Dimana kata Mas Salim tadi, oke lah, mungkin kalau objeknya Mbak Risti itu kan memang sudah pernah diamati kan seperti itu. Nah, tapi ketika bagaimana kita dipertemukan dengan hal-hal yang mungkin belum kita pernah amati. Tapi di sini konsep ada dari seorang Heidegger itu bersifat terbuka. Jadi ada di sini juga korelasinya dengan Suhandenes, artinya barang-barang di sekitar. Barang-barang di sekitar untuk menunjukkan eksistensi dari hal tersebut. Semisal yang belum kita pernah amati,
keberadaan dari sebuah apa kopi hijau. Tapi kopi hijau itu ada apa enggak? Cara kita untuk menganalisis lebih dalam, kita menggunakan barang di sekitarnya. Kopi hijau, entah itu menggunakan sirih, entah itu menggunakan warna pewarna hijau, sehingga nanti membentuk sebuah keberadaan dari sebuah kopi tersebut. Seperti itu Mas. Jadi dengan benda-benda di sekitar, benda-benda alaminya, sehingga membentuk sebuah keberadaan. Terus perihal apa tadi? Eksistensi dan fenomenologi yang seperti itu. Yang ya. Jadi bagaimana fenomenologi oleh Martin Heidegger, bagaimana dia itu menemukan konsep ada lewat adanya seorang Martin Heidegger, sehingga membuat ada itu eksis dengan beberapa hal-hal yang mungkin akan orang tersebut lewati, sehingga orang tersebut menjadi seorang yang orang yang otentik seperti itu. Jadi lewat beberapa fase, semisal kita dilempar terhadap fakta, misalkan tadi kenapa masih pakai faktisita kenapa nggak pakai fakta? Kita dilempar di sana, sehingga kita bisa memilih, artinya bisa menggunakan kata-kata kita untuk mempelajari hal-hal yang sudah kita alami. Saya terlahir ke dunia dengan keadaan seperti ini, bukan menjadikan semangat saya runtuh. Saya dilahirkan ke dunia dengan keadaan tuna apa? Bukan tuna asmara, jomblo atau tuna rungu. Itu tidak menjadikan saya sebagai seorang yang semangat untuk belajar. Jadi lewat fase tersebut mereka bisa memungkinkan kalau saya semangat belajar meskipun keadaan tunarungu, maka saya bisa mendapatkan ilmu yang mendapatkan ilmu yang saya pelajari seperti itu. Lewat adanya pilihan apa yang ingin kita raih. Semisal kita ingin meraih ilmu tersebut, ya kita lewat di fase tersebut, lewat kegelisahan. Jadi seorang tersebut tidak boleh tenggelam, tidak boleh terabaikan dalam proses eksistensinya untuk membentuk sebuah diri yang otentik. Seperti itu Mas Ali. Yuk. Kalau misalnya otentik itu mengarah ke benar atau salah, misalnya gimana ya? Kalau misalnya seorang menganggap sebuah otentik bagi saya itu terhadap eksistensi di dunia ini adalah dengan cara melakukan kegiatan misalnya minum minuman keras gitu kan. Kemudian karena itu saya anggap itu sebuah kesenangan kan gitu, sebuah keotentikan gitu kan. Atau mungkin juga saya sering jajan-jajan di seperti itu gitu kan. Ini kan bagi saya juga otentik kan. Enggak kan gimana? Otentik itu gimana sih gitu? Kayak apa gitu? Benar salahnya apa terikat dengan benar salah yang seperti itu atau seperti apa sih gitu kan? Kalau apa ya? Kalau kita kan selalu menganggap kebermanaan kita di dunia ini dengan melakukan apa yang kita anggap baik. Tapi kan ada yang orang-orang di luar sana menganggap baik itu tidak selalu dengan cara kita melakukan kegiatan sosial kayak gitu kan. Nah, otentik itu seperti apa sih menurut Heidegger? Otentik menurut Heidegger ialah
menjadi diri kita sendiri. Jadi terlepas dari diri kita sendiri sesuai dengan desain atau manusia yang otentik itu menjadi diri kita sendiri. Karena memang dalam konsep being and time antara ada dan waktu itu kita dihadapkan dengan berbagai hal-hal yang mungkin akan menjerumuskan kita terhadap proses hilangnya eksistensi diri kita sendiri. Cuma di sana juga ada pilihan, kewenangan atau istilahnya pilihan-pilihan kontekstualitas dari seorang tersebut. Entah kita menggunakan apa yang ingin kita raih atau apa yang menjadi tolak ukur atau kacamata dari kita sendiri dalam proses otentik tersebut. Seperti itu Mas Ari. Jadi bebas ya. Nah, masih agak rumit memahami Heidegger itu. Coba, apakah Heidegger itu percaya ketiadaan? Enggak, saya kan pemahaman saya kan, kenapa saya buat istilah ketiadaan? Pemahaman saya kan sama ini anggap saya mungkin terpengaruh oleh Strauss terkait oposisi Binder ya. Kalau ada, mesti tidak ada. Kalau punya Levinas mungkin dia dalam totalitas manusia itu adalah individu yang total atau ya. Itu kan menempatkan ada dan tak berhingga, sehingga ketiadaan itu terasa tidak ada gitu. Semua itu ada, tapi sesuatu yang belum kita temukan itu tersembunyi, itu tak berhingga, sehingga memang kita terjerumus pada transidensi kan kayak gitu. Nah, yang saya ingin jelaskan juga punya Heidegger itu yang perlu saya mendapat penjelasan tentang yaitu apakah Heidegger itu berkomentar bahwa ada sesuatu yang nggak ada gitu. Kalau filsuf kayak Levinas ya yang mungkin agak sedikit dipengaruhi Heidegger juga mungkin ya dalam, sehingga kalau kita mulai melacak kita individu ego dan di luar diri kita kan, kalau kita lihatnya jelas bahwa kita ini adalah individu total, kita subjek, mulai dari itu tradisi, mulai dari filsuf sebelumnya dari Descartes kita subjek. Jadi kita yang menentukan. Perihal itu tidak ada. Yang kita sering berbicara sesuatu yang tidak ada, misalnya kayak saya tadi jelaskan terkait siapa Ali tadi dan itu Dr. tadi, itu kan ketiadaannya itu bukan menyelam, itu tetap ada, tapi memang tidak berhingga. Memang kita terjerumus pada transidensi dan kebiasaan manusia itu tentu mencari hal-hal yang tersembunyi. Maka kita kan membaca, ini kan awalnya kan tidak ada. Pas kanan nggak tahu kalau bintang itu sebenarnya warnanya merah besar, karena yang dia lihat putih. Dan menjadi tahu itu setelah proses pencarian hal-hal yang tersembunyi, memang terjerumus pada transidensi. Nah, gimana Heidegger itu bicara ontologi dari sesuatu, dari proses hal yang tersembunyi kemudian menjadi ada dan menjadi ketiadaan. Jika tidak percaya ketiadaan, apa istilah Heidegger yang gunakan itu? Anggap kalau Levinas kan tak berhingga. Gitu kan, kita akan dihancurkan oleh hal sesuatu yang tak berhingga, sehingga nggak ada yang nggak ada, itu semua ada semua. Apalagi masih ada katakan kayak hantu, walaupun kita tidak pernah ketemu hantu, itu ada, tapi tidak berhingga gitu ya. Karena untuk kita membuktikan eksistensinya, karena kita dibenturkan oleh hal sesuatu yang tidak berhingga, sesuatu yang sembunyi, sangat sembunyi sekali gitu. Bukan tidak ada, tapi tersembunyi. Gimana sesuatu yang tersembunyi? Ini tidak terlihat sampai dia menampakkan diri baru ada. Itu kan pemahaman kita yang pada umumnya gitu.
Saya rasa Anda itu terjebak pada pemahaman ini ya. Pada pemahamannya Immanuel Kant. Immanuel Kant terkait dualisme itu adalah, jadi Immanuel Kant itu dalam pemikirannya membedakan antara fenomena dan noumena. Fenomena itu adalah sesuatu objek ataupun benda yang memang kita tahu bahwa itu ada karena kita melihatnya secara langsung, secara indera. Tapi kalau sebaliknya noumena itu adalah objek atau benda pada dirinya sendiri dan itu manusia tidak akan pernah tahu sampai kapan. Tapi noumena itu ada, nah itu. Tapi noumena itu ada. Noumenanya ada, tapi untuk menelusuri sebuah aspek atau intisari dari noumena itu tidak ada. Kita manusia tidak akan pernah menemukan. Iya, kan kalau bahasnya Levinas itu tak ada hingga. Ya memang terjerumus transendensi. Ya kan ujung-ujungnya tetap menganggap bahwa ketiadaan itu adalah ada. Itu juga seharusnya dipaparkan juga ya. Itu menarik juga, ada keterkaitan juga antara fenomena dan noumenanya yang menurut. Karena saya juga sedikit bingung terkait noumena itu. Immanuel Kant mengatakan noumena itu adalah sesuatu yang manusia sendiri itu tidak akan pernah tahu, tidak akan bisa tahu. Tapi dia ada noumena. Dan itu mungkin ada kaitannya dengan eksistensi. Nah, tadi sempat menyinggung masalah autentikan. Apa autentik ini lari-larinya kepada aspek-aspek moralitas, seperti halnya baik atau buruk. Gimana ya menjelaskannya ya? Autentik ini kalau menurut pandangan saya pribadi itu mirip dengan ideal. Ideal itu tidak selalu ideal bagi kamu dan bagi saya, tapi bisa jadi multi perspektif. Beda dengan benar salah. Kalau benar salah menurut kita benar, itu rata-rata golongan kita itu mengartikan itu benar. Tapi tidak dengan ideal. Gitu. Nah ini mungkin adalah salah satu aspek terpenting yang tersembunyi dalam noumena. Ketiadaan tapi bagi kita ada. Gitu maksudnya. Berbicara kuantitas. Jadi kalau manusia yang Berarti Heidegger itu hanya memahami ada terus gitu. Iya, bahkan ketika Heidegger mengkritik para filsuf-filsuf sebelumnya, Heidegger itu gak mengkritik orang-orang terdahulunya dengan cara gara-gara dia mengalami kondisi ketiadaan. Tidak. Tapi yang dikritik oleh Heidegger itu adalah bahwa mereka terdahulu adalah lupa akan makna ada. Nah ini. Maka dari itu saya dari awal kurang mendapati referensi yang mengatakan bahwasanya Heidegger itu ada konsep ketiadaan juga. Beda lagi dengan Sartre, nothingness and being atau apa itu bukunya saya lupa itu. Ada nothingness juga, itu menyinggung ketiadaan kalau Sartre. Terlebih dari itu masuk pada Kantian Ya. terkait fenomena yang ini. Heidegger itu dipengaruhi mengakui pemikiran Immanuel Kant. Nggak tahu ya. Dipengaruhi Wikipedia. Oh, Di Wikipedia dipengaruhi. Kalau memang dipengaruhi, saya boleh berpikir terkait ontologinya Marxis ya. Hari ini saya penganut atau termasuk pada materialisme bisa. Karena ada itu bisa dikatakan ada ketika kita dapat mengukurnya dengan bisa kita raba, bisa kita ukur ya. Cuma noumena itu pengukurannya menggunakan kesimpulan atau menggunakan interpretasi atau itu gimana dalam penelitian ketiadaan itu gimana? Karena kayak gini, kita cukup menyimpulkan tidak ada atau ketiadaan itu dengan kita mengorek adanya, atau ketiadaan itu ada dengan sendirinya.
rumit kalau memang mengulik tentang ada. Karena ada itu Vespa. dan ketiadaan itu produk tindakan kognitif ya. Dalam psikologi kan produk tindakan kognitif ya, Pak psikolog. Enggak, gimana cara mengukur nomena itu? Alat Nomena itu sesuatu yang tidak bisa kita lihat. ya, sehingga kan tidak berlinggaran, Kita tidak meninggalkan yang tidak akan pernah bisa. tidak akan pernah bisa untuk kita nyatakan ada. Ya, secara indera diketahui, tapi nggak dapat diukur juga, Itu kita nggak bisa. nggak bisa diukur. Ngapain dikatakan ada? Nomena nggak? Kan nomena ada. Tapi nomena sendiri itu tidak ada. Itu kan hanya produk-produk anu saja, biner posisi. Ada fenomena, ada nomina. Saya misal sekarang materialisme lah kayak gitu. Ngapain kalau nggak dapat diukur kok bisa dikatakan ada? Kan yang kan tambah Tapi tadi ribet. jelimet. Apa karena ada beberapa tanda-tanda hijau-hijau itu kan? Harusnya kalau tidak bisa diukur, nggak usah mencontohkan yang ada tanda-tanda hijau. Tanda hijau apa tadi? Teh kopi hijau. Iya, hijau-hijau. Bertentangan nggak ya? Kalau sebenarnya kan tadi memang di Wikipedia terinspirasi dari kan. Coba ya jadi bingung jadi kalau bisa mengamati yang adanya tanda-tanda itu berarti. Iya, berarti kan adanya dikunci dengan interpretasi kan, Iya. kalau seperti itu. Padahal dengan nomena itu nggak bisa terukur, benar? Ngapain dikatakan ada gitu kan, interpretasi itu. Hasil penafsiran, oh ini ada, Tuhan ada, ini ada. Kan masih produk penafsiran, bos. Gak punya Produk penafsiran enggak? Oke. Kalau punya empat kan jelas. Nah, gimana? Ontologinya kayak historis, ya kan, mekanisme. Jelas. Ya maksud saya tuh, Yes. oke. Menurut Kant tuh mengatakan di sisi lain kita bisa meranggap sebuah objek secara indera, tapi di sisi lain ada objek atau benda yang pada dirinya dia tidak, pinternya Kant itu gak bilang ada objek atau benda pada dirinya. Nah itu kan bagi kita pada diri. Kalau Heidegger bisa lah dimengerti karena itu ada pada dirinya, being ada being. Tapi masalahnya pada dirinya ini yang membuat kemudian kita tidak akan pernah bisa mengetahuinya. Nah, tapi apa-apa yang tidak bisa kita ketahui ini tetap ada kan? Ada. Tapi kan itu ada ya apa? Fenomena itu. Gimana? Ini kita akan lari ketik, maka kata Levinas, orang yang berbicara metafisik itu pelarian diri. Termasuk Kant itu mungkin karena sudah mentok dalam tindakan kognisinya, tidak menemukan ada yang dikatakan ada lah, yang penting ada dulu. Persoalan ukurannya Ya, terakhir. makanya Heidegger itu kan sangat menolak sekali metafisika. Makanya dia menghindari istilah-istilah yang metafisik. Seperti hanya ketiadaan, abstraksi, non materi itu dihindari. Pinter Heidegger itu. Dia cuma bilang ketiadaan bagi kita itu ada pada dirinya. Ini juga terkait dengan apa namanya pendekatan Heidegger menggunakan bahasa juga. Ini gini, analoginya seperti ini. Heidegger itu kata Mas Fakih barusan, Heidegger itu Peter kalah ya. Kata Mas Aam, orang yang berbicara metafisik itu sudah pelarian katanya, seperti itu. Nah, memang cara Emmanuel Levinas kan. Dan juga Sejawat. teknologi. Dan memang
ada seolah-olah memang Heidegger itu piawai dalam mengolah perihal ada tersebut. Bahkan hal-hal yang mungkin perihal tidak ada itu mungkin bisa diadakan oleh Martin Heidegger. Diadakan gimana? Kayak itu tadi ya saat yang saya analogikan tadi, saya itu tidak bisa membahasakan apa yang sedang saya pikirkan sekarang. Nah, sedangkan kata Heidegger, proses tidak bisa membahasakan apa yang saya pikirkan itu sudah bahasa. Jadi proses ketidakadaan itu tetap ada dalam bahasanya itu sendiri. Itu ketika kita lihat dari pendekatan Heidegger dengan proses bahasanya. Karena bahasa itu bagi Heidegger merupakan media atau mungkin kata Heidegger bahasa itu sebagai rumah. Jadi setiap apa yang menjadi hal-hal, menjadi produk itu berarti balik terhadap rumah itu sendiri. Seperti itu kata Heidegger. Jadi meskipun tidak bisa dikatakan, itu tetap ada. Adanya tidak bisa dikatakan. Seperti itu. Iya. Iya. Itu kan manipulatif kok seperti itu. Ya nggak bisa dikatakan tetap ada kan ya. Yang namanya belum ditemukan ada di mana gitu. Adanya itu gimana adanya itu pada dirinya sendiri itu. Makanya itu bos. Heidegger itu takut terjebak. Kalau sampai dia bilang sesuatu itu ada yang tidak ada, itu dia terjebak pada omongannya sebelumnya. Dia mengkritik metafisika. Karena metafisika itu lupakan mengada, tidak cenderung mengada. Tapi berada. Gimana maksudnya? Nah, lupakan mana ada. Jadi segala sesuatu kalau melihat dari beingnya, ya itu ada secara being, secara eksistensi. Tapi belum tentu, oh ya, ada yang terbaru itu belum tentu yang being itu memiliki eksistensi. Nah, ini yang perlu kita cermati dari pikirannya Heidegger. Belum tentu yang ada itu Memiliki isi sendiri. bereksistensi, punya eksistensi. Pertanyaannya itu ada apa? Ada apa gitu? Yang ada pada dirinya itu ada apa? Apa itu yang ada gitu? Itu kan jelas itu adalah ketidakmampuan individu ya sebagai subjek kita sebagai manusia. Lah kok tanya sampai oke. Ada apa gitu? Kalau memang yang ada pada dirinya itu apa gitu? Kan tidak ada bos. Ya apa kan apa gitu mas? Ya yang ada pada dirinya. Ya Yang manusia. ada pada dirinya itu belum tentu ada bagi kita. Iya, belum tentu memang. Iya. Tapi kita kan subjek manusia yang mengukur sesuatu ya itu ada. Nah, yang ada pada dirinya itu sesuatu apa gitu? Ya objek. Ya, Bagi kita itu tidak ada, tapi bagi dia, bagi objeknya sendiri itu ada. ya apa? It itself. Apa berarti lazim bos? Ada. Loh, Anda mempertanyakan Anda karena Anda sebagai manusia, bukan sebagai kopi. Iya. Kalau Anda sebagai kopi, Anda akan tahu. Itu kan manipulatif. Nah, ini kemudian yang Justru itu akan menyeret kita pada hal yang metafisik. Kan, ya Mas Arif, ada apa ya? Ada yang dikatakan ada oleh Heidegger dan tidak dapat diukur. Itu apa? Itu apa bos? kalau kata Heidegger itu ada perbedaan besar antara beingnya manusia, kita sebagai manusia dengan beingnya benda-benda lain atau ada pada benda-benda lain. Yang membedakan itu adalah dari usahanya atau usaha dari. Kalau misalnya kita
saya ada desain, ada dalam dunia ini. Saya tuh cek padam. Kan itu mengada versi saya, mengada saya dengan mengada mengada dompet Siapa dalam yang tas mengada, saya. bos? Saya kan desain itu tidak hanya mengada, tapi mengada berada dalam dunia, berada dalam dunia saya sebagai manusia, dan beradanya dompet dalam tas itu berbeda. Yang bedakan apa? Beradanya dompet dalam tas itu mereka hanya vakum, tapi tetap dia berada. Desain in the bag. Tapi beradanya saya berada dalam dunia ini. Saya tuh yang bedakan itu adalah saya bisa mengalami kesadaran sebagai manusia. Saya mempertanyakan keadaan saya, adanya saya, siapakah saya, apa peran saya bagi dunia. Itu yang membedakan kita. Kemudian ketika kita bisa menjawab itu, kita bisa menghadirkan sebuah eksistensi. Eksistensi itu beda lagi. Bukan hanya ada dalam dunia, tapi kita mengambil tempat di dunia. Itu baru eksistensi. Kalau cuma ada dalam dunia, desain, itu belum bisa bereksistensi. Gitu yang saya baca gitu. Terus antara ada dan tiada itu apa? Lagu kak. Antara ada dan tiada. Enggak, yang menarik itu dari Kak Fakih itu ke ketika kita itu berada di dunia, kita itu ada dalam posisi apa? Dan seperti itu dari pernyataan sampean. Kita memiliki posisi di mana ketika kita dinyatakan sebagai pihak Ada. eksistensialis sekaligus ada di situ. Ini kan kondisi kita. Kalau kita ada di dunia itu dalam pertama kali ketika kita terlempar, kan prosesnya kan gini. Kita sebagai manusia terlempar, partisipas. Kita terlempar ke dunia. Nah, kita terlempar ke dunia itu bukan dalam kondisi ideal, nyaman, otentik atau bereksistensi, tidak. Tapi kita terlempar dalam sebuah kebencanaan. Kalau istilahnya itu kecemasan. Kalau kata Heidegger. Nah, dari kecemasan tersebut muncul kesadaran historis bahwasanya saya harus berangkat, saya harus membangun kembali diri saya sehingga ada posibilitas kemungkinan saya merealisasikan cita-cita saya. Bukan berarti keterlemparan itu membuat kita wes ada kayak gini, tapi kita ada usaha untuk memperbaikinya lagi. Oh di lah ya. Antara ada dan tiada. Tidak ada yang tiada. Tidak ada yang tiada. Ya, semuanya ada. Dan mestinya jika ada, ya ada yang tiada. Ya, dia maksud. Dari tiada menjadi ada, dari Ngaring tidak mantel. ada, kemudian ada terlempar. Sebelum kita terlempar ya nggak ada. Dan ketika terlempar, nah di situ kita menemukan being and time. Sebelumnya kita nggak punya time dan nggak punya being. Ya, gimana ada itu? Harus ada dulu ya. Harus ada dulu. Terlempar dulu lah. Terlempar dulu. Ya tidak ada dulu. Baru terlempar, baru kita disematkan being. Apakah sudah pasti ketika kita sebelum terlempar pasti tidak ada? Siapa tahu ada. Loh, ya nggak ada lah. Kok bisa? Sebelum kita terlempar, apakah pasti itu sudah tidak ada ya? Ada. Nggak ada. Kan terlempar. Terlempar ya, bukan terlempar. Oh Iya. terlempar. Betul, terlempar itu sudah merupakan sebuah keberadaan. Ah, yang mengadakan siapa? Ayo, jangan katakan ada pada dirinya, dengan adanya ada dengan dirinya sendiri. Sip. Manipulatif. Sip. Saya kan anggap Pak Bro. saya materialis yang besar ya. Nyaman betul kalau kekurangannya nama materialis juga. Ya, ada seperti itu. Kita kan mencoba mengkreskan bagaimana kan. Oh, ini terkait pola pikir soal dan kita berbicara filsafat kan, nggak di luar ada dulu yang menaruh satu keyakinan gitu biar menemukan hal baru. Oh. Keyakinan saya tetap metafisik itu ada gitu juga, makanya cuma saya jauh bagaimana
kenapa Heidegger itu terjebak pada istilah being, pada ada itu sendiri, tidak mengamati objeknya tentang adanya yang diadakan itu. Misal korek ya, ada. Kenapa adanya itu yang dibahas secara teologis? Tidak koreknya yang digorek, adanya itu. Baru nanti kan tidak bingung. Tidak, kita juga tidak terjebak pada transendensi baru yang kemudian Heidegger mencoba lari dari transendensi lama, seakan-akan dia menyelami transendensi baru. Kan dia bos. Eksistensi. Kontrol. Nah, tanya-tanya sih, nanti terkait tadi ideal, otentik. Nah, tadi Anda mengatakan bahwasanya otentik itu adalah Anda sebagai diri Anda sendiri, tidak orang lain. Ya. Anda sebagai murni citra dari Anda sendiri, gitu ya. Nah, tapi gini, kalau kata Heidegger itu kita bisa Hari lah ada lah ya. Lah ada Kak Ali. Ali ada nggak? Sudah Ali ada. tapi gini, oke lah, secara being kita mungkin bisa Terlempar. menyadarkan gagasan kita pada argumen yang demikian. Tapi secara eksistensi kita tidak bisa lepas dari peran-peran manusia yang ada di dunia. Kita mengambil tempat, kita bereksistensi dengan mengambil tempat karena adanya orang-orang lain. Itu yang maksudnya manusia otentik. Yuk. Ya, memang konsep awal dari seorang Martin Heidegger di samping ada desain diri kita sendiri, itu memang ada desain, di mana memang orang lain yang memang juga eksis seperti itu. Jadi semisal eksistensi saya sebagai orang yang otentik itu juga bisa lewat adanya desain, adanya orang lain, sehingga membentuk sebuah Eksistensial. kan seperti itu. Nah, semisal juga saya analogikan seperti ini. Palu. Petel. Petel. Dia itu eksis ketika palu itu dapat dilihat fungsinya dengan korelasinya dengan orang yang eksis juga, dengan orang lain. Artinya palu itu ketika kita tidak gunakan sebagai manusia yang menggunakan orang lain, palu itu tidak eksis, tidak dapat digunakan dan difungsikan sebagaimana fungsinya palu. Seperti itu. Ya berarti kayak gitu kan tetap mempercayai bahwasanya palu itu ada. Nah, meskipun bagi kita tidak ada, tapi ada pada dirinya. Ya. Karena dia bisa bereksis juga kan. Mak Ali. Berikan ada. Dari tadi Ali gak ada, sekarang Ali ada. Dengan dirinya sendiri. Mungkin saya ingin menanyakan kepada pengantin ya. Mungkin dari sebelum-sebelumnya dari kajian fenomenologi baik dari minggu pertama yang sampai kedua dan sampai sekarang itu ada yang membahas tentang bagaimana melihat subjek objek itu yang saya ingin tanyakan pertama, bagaimana Heidegger itu melihat subjek objek, apakah selamanya itu subjek dikatakan subjek ketika itu benda yang hidup. Nah, bagaimana dengan benda yang tidak hidup? Nah, itu yang pertama. Dan yang kedua itu, ya kenapa saya menanyakan hal ini? Karena kalau saya boleh berpikir ke arah keagamaan gitu, Mas Romantik, itu saya pernah melihat dari tayangan sebuah visual tentang Utopia Paradox
yang menggambarkan bagaimana kehidupan di masa yang yang di masa depan di abad yang tak bisa dihitung itu kan. Kalau sekarang kan abad 20 kan, mungkin di abad 30 nanti hal ini memang terrealisasikan. Itu dalam Ethiopia Paradox itu membicarakan bahwasanya manusia itu berhasil terlepas dari kepercayaan atau istilah agama gitu, dan manusia itu sampai sekarang kan masih dicari kan. Manusia berhasil hidup bukan di bumi saja, tapi bisa hidup di luar angkasa, dan hal ini dicari sampai sekarang oleh NASA. Selaku apakah di planet lain kita bisa hidup? Itu. Ya itu saja mungkin dulu. Jadi ini perihal subjek atau objek bertanding bukan ada. Jadi dengan subjek yang menentukan terhadap keberadaan tersebut, ya diri kita sebagai subjek itu sendiri, sebagai ada, itu yang menjadi subjek. Dan ketika dikaitkan dengan sebuah hal yang mungkin benda yang tidak hidup dalam istilah tadi, itu benda yang tidak hidup itu sendiri bisa sesuai seperti apa yang saya contohkan tadi, sebenarnya palu. Palu itu bisa eksis dengan keberadaan dari sekitarnya, dari orang lain tersebut. Jadi dengan adanya palu eksis sebagai objeknya, sebagai objek dari adanya sebuah subjek yang berupa manusia itu sendiri. Seperti itu. Dan perihal yang kemungkinan atau hal yang menjadi utopia Paradoks. Dimana manusia itu katanya juga bisa hidup di luar bumi, bisa di Mars, di Jupiter dan semacamnya. Ali mungkin nanti bisa dikirim ke sana. Itu perihal kemungkinan ya, apa yang sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Heidegger, perihal kemungkinan. Hal itu menjadi penunjuk terhadap sebuah keeksisan dari seorang tersebut. Jadi semisal manusia itu tetap eksis di tempat yang manusia itu bisa saja eksis di tempat yang mungkin belum bisa ditempati oleh manusia itu sendiri. Karena kan sampai sekarang belum ada kayaknya penelitian itu yang menunjukkan bahwa manusia sudah ada di Mars. Iya, masih belum. Jadi lewat kemungkinan yang menjadi yang dialami oleh seorang subjek tersebut, sehingga ada ada istilahnya apa yang ingin kita raih, pilihan atau kontekstualitas dari seorang tersebut, apa yang ingin kita raih. Kalau semisalnya dengan caranya, dengan apa isi otak dari seorang subjek tersebut ingin menempatkan manusia di luar bumi, itu sesuai dengan apa yang ingin mereka raih itu sendiri. Seperti itu. Ya, lagi gini Mas Romantik ya. Kan tadi ada tiga fase, masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. Nah, itu yang saya ingin tanyakan juga mengenai ya keagamaan. Kan mungkin agama masa dulu bisa sudah ditemukan di sebelum Masehi mungkin. Nah, masa sekarang sudah ada gitu. Nah, bagaimana dengan masa yang depan gitu? Bagaimana dengan masa yang akan datang? Apakah orang-orang itu skeptis terhadap agama ataupun meninggalkan nilai-nilai agama karena dianggap tidak bisa menciptakan kedamaian, semisal seperti itu? Semisal ini Mas Arfan. Ya, ini saja. Ya, perihal skeptis terhadap sebuah keagamaan, perihal sebuah kemungkinan bagaimana agama itu bisa saja
dimungkinkan. Agama itu tidak ada lagi karena adanya sebuah hal-hal yang menjadi hal-hal yang menjadikan sebuah pertengkaran dan adanya sebuah agama tersebut seperti itu. Akan tetapi agama itu juga bisa menunjukkan eksistensi dia sendiri. Bagaimana? Agama juga bisa menunjukkan eksistensi dirinya sendiri. Dengan apa? Dengan hal-hal yang mungkin menjadi tuntunan atau menjadi hal-hal yang dapat kita yakini sebagai seorang hamba dengan penghambaan terhadap agama itu sendiri. Begitu. Hamba dan Maha Esa. Yuk. Ya, objek akan kajian apakah subjeknya itu hidup atau benda mati, itu juga sebenarnya ada itu yang jadi kajiannya itu apa, makhluk hidup atau benda mati. Tapi soalnya kan kayaknya kalau benda mati selesai ya, bukan kajian. Maksudnya kan saya baca itu kan harus ada dan berpikir gitu, karena menolaknya sikap yang mengatakan berpikir dulu baru ada. Kalau yang saya baca baru saja jadi dia harus ada dan berpikir. Jadi kalau nggak berpikir itu ya udah selesai. Itu kata siapa? Kata si Heidegger, menurut Heidegger. Jadi berarti kan kajiannya itu adalah sesuatu yang hidup. Manusia berarti ya. Ya, Manusia saja. Manusia dan semuanya yang hidup, Binatang hidup. atau monyet atau yang dulu yang katanya Berarti saya manusia. dibohongi oleh sampean. Ada dengan dirinya sendiri. Iya, bisa jadi Ada kalau nggak berpikir itu. Contohnya kayak gini, ini yang mungkin agak sebenarnya mirip dengan palu tadi, analogi palu. Ini kita kan sekarang berbicara tauhid ya. Jalan-jalan bro. Kayak mana? Contoh aja. Yang kamu jalan. Tauhid. Tauhid itu kalau kata Heidegger, kalau kita melihat dari tauhid itu bukan berarti dia berangkat dari kesadaran manusia, tapi dia being it itself. Mau dibikin Sebenarnya kopi, dia bisa Mas? mengada. Mau dibikin Mengada pada dirinya sendiri. Kalau kata Heidegger, sebuah tauhid keimanan sora itu tidak perlu kita menginterpretasikan, memaknai, atau bahkan kita memikirkan terkait anak ini religiusitasnya tinggi atau sebenarnya. Sebenarnya lebih dari itu, karena tauhid pada secara ontologis itu juga dia itu mengada. Biarkan dia mengada, bukan berarti ketika kita membiarkan kita mengabaikan, tidak, tapi biarkan dia mengada bersama kita, kemudian tercipta sebuah open region. Itu. Jadi kalau hanya mengada pada dirinya sendiri tanpa disertai dengan orang-orang fungsional, itu nanti terjebaknya di ketiadaan, nothingness itu. Tapi berhubung di sini Heidegger mengatakan bahwasanya being in itself, tapi beingnya itu harus dibersamai kita. Oke lah, tauhid itu ada pada dirinya sendiri. Istilahnya mengada. Tauhid itu mengada pada dirinya sendiri, mengada. Tapi itu tidak akan berfungsi kalau tidak disertai dengan laku kita, perilaku keagamaan kita. Mungkinnya kayak gitu. Kita biarkan tauhid itu mengada pada dirinya sendiri. Bukan berarti kita membiarkan, mengabaikan, tapi harus dibarengi dengan laku keagamaan misalnya. Gitu. Secara ontologisnya kayak gitu. Gimana? Terus diimbangi dengan laku keagamaan. Apakah bersama human. ya mengenai eksistensi manusia sendiri, apakah manusia itu bisa eksis dengan sendirinya tanpa bantuan yang lain, tanpa dengan ajaran kah atau ideologi kah dan lain-lain? Nggak bisa. Kalau bisa gimana? Sebenarnya mungkin kalau bisa itu bukan bisa maksud kita ya, tapi itu berada Ya. being in the world, desain tadi itu. Seperti yang saya katakan tadi, bukan berarti ketika kita itu bereksistensi, tapi eksistensi itu lebih dari ada. Kalau ada, itu hanya kita ya terlempar kondisi, keterlemparan faktisitas tadi istilahnya kalau kata Heidegger tadi.
Tapi faktisitas tersebut tidak akan berguna kalau kita tidak bisa bereksistensi. Dengan cara apa? Peran-peran lingkungan sosial juga salah satu faktor kita bisa bereksistensi. Tapi bukan harus agama dan Iya, iya. budaya. Iya, iya. Lo harus beragama dengan budaya memang. Ya, sabar ya. Kali. Ya udah ada. Ya, alhamdulillah. Terlempar. Tapi sudah ada. Saya paksa meskipun ini pertanyaan. Absurditas kehidupan. Anu, Albert kamu. Albert kamu. Iya. Albert kamu. Nah, tadi disuruh Ada Albert kamu pakai itu. Mars. Jadi saya harus bertanya sekarang. Karena yang dibicarakan itu dari teori pri atau teori ada. Saya punya pertanyaan simpel yang ini sempat saya tanyakan di tempat saat ini kok tidak terjawab. Kalau nggak salah ini pertanyaan waktu itu masih di pondok. Saat juga baca-baca tentang teori ada. Pertanyaan saya simpel demikian. Apakah ada itu adalah ketiadaan itu sendiri? Oh, Pak ada. Atau ketiadaan itu adalah ada itu sendiri gitu? Sama dengan Kak. Oke, nah ini sebenarnya kenapa Indonesia itu tidak maju-maju karena orangnya kayak Sudah tanya tadi itu. tadi itu sudah dibahas panjang sampai Mas Fakih dengan masalah itu Tadi mewakili tonton di YouTube. sudah nonton YouTube saja. Wajar saya baru datang lah. Baru terkena. Yuk, yuk, yuk. Saya jangan ditipu-tipu terus ya oleh teman-teman yang lain terkait ajar ya kan. Terlempar apa? Saya tanya romantik. Pandangan Heidegger itu terkait kematian gimana? Ah, iya. Dari tadi kayaknya Enggak diupas. penjelasannya kok mau terjumus ke kamu gitu, dari faktisitas kemudian ke gimana kita kan menghadapi absurditas kehidupan. Kalau bahasa kamu kan kayak gitu, yang semua kita Ya betul. Padahal kematian itu salah satu unsur terpenting dari Ketiadaan. Silahkan dijelaskan. dan enggak, makanya saya tanya dulu. Biar saya nggak tipu-tipu terus. Dari tadi antara kata Mas Alif pembahasan Heidegger manusia yang berpikir katanya. Karena ada apa Terlempar kebalikan ada. dari Rene Descartes ya. Aku ada maka aku berpikir kan kayak gitu ya. Iya Mas Adil. Bukan berarti ada harus berpikir, tidak juga mungkin ya. Tidak harus seperti itu. Cuma saya ingin tanya terkait bagaimana kematian pandangan Heidegger itu. Pak itu Wah, keadaan juga. absurditas. Saya dari tadi kok teringat Albert Camus gitu. Kok ini dari otentik, dari kemudian apa? Eksistensial. Dari eksistensi ya harus punya apa potensi apa? Hal yang lain lah. Ya, sedangkan kita kan juga absurditas. Gimana bos? Ya. Enggak, Dan enggak. saya sampai hari ini menolak teori faktisitas itu. Jujur, karena bagi saya manusia itu ada bukan karena keterlemparan, bukan terlempar, Kenapa? tapi karena hasrat. Hasrat. Iya, hasrat dirinya. Yang Anda maksud itu manusia sebagai ada atau manusia sebagai yang bereksistensi? Ya, manusia yang sebagai ada itu karena hasratnya sendiri gitu. Saya akan kembalikan pada Heidegger juga. Berarti yang nggak berhasrat nggak berada. Iya, makanya kan memilih mati, tidak keluar dalam rahim. Wahai. Makanya saya tanya terkait kematian. Gimana itu ya? Jeda dulu Jan. Semisal Heidegger melihat kematian, ada dua konsep ya dari Heidegger melihat apa namanya kematian. Kematian cerita lalat ketahui. Yang pertama yaitu kematian jadi memang proses kematian seperti tidak lain seperti halnya kematian hewan, kematian Iya, ya. tai lalat, kematian apa namanya, kematian tumbuhan yang memang tidak bisa direncanakan sebelumnya kematian tersebut. Dan ada memang kematian stillbirth,
kematian yang direncanakan. Itu ada juga. Jadi kematian yang direncanakan itu memang bersifat hal-hal sebenarnya kematian yang diperbuat oleh orang yang ingin mati tersebut. Contohnya sebenarnya bunuh diri, gantung, soalnya itu kematian yang direncanakan. Seperti itu. Bagi tambah juga. Sebenarnya lebih dari itu ya. Yang maksud kematian Heidegger ya. Heidegger itu mengatakan bahwa saja ini ada kaitannya dengan manusia otentik tadi. Manusia otentik itu adalah ketika dia juga selain dia bereksistensi, dia juga merasakan bisa berkontemplasi bahwanya dia harus merefleksikan sebuah kematian. Itu juga menjadi salah satu indikator tercapainya sebuah eksistensi. Jadi kalau manusia masih belum memikirkan kematian, berarti itu masih belum bisa Eksistensi. sebagai manusia otentik. Gitu. Kayak kamu tanya. Kematian itu dan kematian itu finish dari peradaban manusia atau gimana? Ah, iya. Ya layaknya Sartre. Sartre kan juga mengatakan seperti itu. Eksistensi kita akan mati kalau nggak salah. Eksistensi kita akan mati ketika kita mencapai sebuah kematian. Secara B, Ya, secara B. secara being kita, nggak hanya eksistensi kita, tapi juga secara being kita juga sudah mulai rusak. Berarti ada itu ada finishnya. Iya. Iya, mas berarti ada. Kita sebagai ketiadaan manusia, itu. secara kesadaran. Berarti ketiadaan itu sudah kita nggak ada. Ayolah, jangan bohongi saya. Realis kita ini. Yang saya maksud itu dari tadi kan. Gimana? Jangan Heidegger tuh pinter. Dia itu adalah orang yang sangat menolak sekali unsur-unsur metafisik abstrak. Itu paling lengket pada tradisi filsafat era Plato sampai Rene Descartes. Nah, tapi dari beberapa pandangan-pandangan Heidegger, terutama tentang ada, mengada, berada, atau sebagai beingnya, itu sudah menunjukkan bahwa itu adalah suatu keabstrakan. Secara otomatis dia itu terjebak pada omongannya tadi. Nah, tapi pinternya dia tetap mengatakan ketiadaan yang kita maksud itu sebagai ada, tapi bagi dirinya sendiri. Gitu. Meskipun apa ya, meskipun tas ini benda mati, tapi dia itu ada, being in itself pada dirinya sendiri. Dia akan bisa ada di dunia ketika dia dikuasai oleh kita. bagaimana mengilmiahkan pernyataan Heidegger tadi ada pada dirinya sendiri. Kan itu kayak kelentur gitu kan. Tiba-tiba ada orang kesurupan kayak bahasa kita ya, tiba-tiba ngomong planet itu ada 700 dan 5 bisa ditempati manusia, sisanya nggak bisa, hanya bisa ditempati jin bisa. Kayak ngomong orang seperti itu, nggak ada salahnya apa? Saya nggak berdosa gitu mas. Tentu ada itu ya, secara ontologi mesti ada ukurannya gimana. Implementasinya kayak gini. Nanang punya tanda hitam di pipi. Yang disebut oleh kita adalah Tai lalat. Ada, tai lalatnya ada. Tapi keadaannya itu tidak menunjukkan yang sebenarnya. Bukan tai lalat yang lalatnya ada itu. Iya kan? Simbolnya. Iya kan? Apa namanya? Produk manipulasi. Boleh tatap borok kak. Jangan tak bisa dari tatap borok. Ada, loh, tai lalat itu ada, tapi bukan yang sebenarnya ada. Tai lalat yang ada itu, bos, kayak gitu. Kan itu abstrak. Kita fisik, makanya kata saya, kelemahan dari Heidegger, dia hanya fokus pada being, ada tidak adanya itu sifat, tapi sesuatunya tidak dia dalami, sehingga mentok berpikirnya kalau pakai punya Levinas itu tak terhingga tadi kata saya, pelarian diri lah istilahnya ya. Tapi kalau nggak terhingga, Frustrasi. ada kemungkinan untuk ada. Heidegger itu frustrasi sehingga ada gimana nih? Ada pada dirinya. Ini nggak bisa, mana keterlemparannya gitu ada pada dirinya. Why? Why not? Ya itu bahasanya itu why not nanti pertanyaannya.
Ya kapan tidak kan kayak gitu. Oke, sekarang saya ingin bertanya lagi terkait kebenaran. Bagaimana Heidegger untuk menghentikan sebuah kebenaran? Apakah kebenaran Yes. ada? Jangan sampai ke situ dulu. Saya ingin tahu secara dulu. Secara definitif. Loh, enggak, kenapa saya tanya seperti itu? Harus Nah itu ditanya baru dulu. langkah selanjutnya. Iya. Gimana? Ketika Anda Menghentikan bertanya sebuah- bagaimana kebenaran menurut Heidegger, saya ingin tanya lebih dulu. Apakah kebenaran ada sehingga Anda harus bertanya? Ada. Bagi Heidegger kebenaran tuh ada. Ada bersama dirinya sendiri. Ada juga ada. Tidak lagi kalau kita kayak Immanuel Kant tadi bisa jadi ya, Dualisme. Nomena. masuk ke nomena. Dualisme. Oh, nih. Berarti Karena kita kebenaran tidak akan pernah tahu. Tapi logikanya di situ, terbentuknya di situ. Kita tidak akan pernah tahu. Itu yang menjadi batasan-batasan pengetahuan nomena dari Immanuel Kant. Dan kayaknya kalau kita transendensi memiliki seperti berarti, itu, kalau seperti itu. kenapa? Kebenaran transendensi. Oh, akhirnya eksistensi. Transendensi ya. Kebenaran. Ya, gimana itu kebenaran? Dari mana? Sabar ya. Oh. Paus dengan lu, Rek. Ya, seperti halnya kebenaran ya, kebenaran menurut Heidegger, bagaimana di sana memang kebenaran itu terposisikan sebagai sebuah kebermaknaan. Jadi ketika tadi banyak hal-hal yang sudah saya lakukan, sebenarnya hal kebenaran dari hal itu setelah kita dapat memaknai sebuah kegunaan dari hal tersebut. Fungsi. Jadi terhadap bagaimana kita bisa memaknai kebermaknaan dari sebuah hal-hal yang menjadi desain atau keberadaan dari sebuah hal tersebut. Jadi hal yang menjadi kebenaran menurut Heidegger itu hal-hal yang bersifat bermakna begitu. Otentik bagi masing-masing. Jadi kayaknya Kalau kamu itu kan kayak udah jelas ya. Kalau otentik seperti apa sih contohnya otentik menurut apa? Heidegger. Heidegger. Agar kita menemukan kebermanaan di dunia ini. Tak bermakna. Iya, coba saya belum menjawab soalnya pertanyaan dari Mas Fakir dan kemudian apa yang sudah ditanggapi. Oke, otentik kan ya, otentik. Jadi bagaimana sih kita itu menjadi Hidup autentik. sebenarnya hidup otentik atau keberadaan yang otentik. Karena memang manusia itu bahasanya Mas Fakir dan tadi sama Mas Aam, manusia itu terlempar terhadap sebuah faktisitas. Iya, bahasa Heidegger. Bahasa Heidegger. Klaim hak cipta. Terlempar terhadap sebuah faktisitas di mana memang kita dihadapkan dengan sebuah kecemasan sebuah kegelisahan lah gitu dalam eksistensi. Cuma di sana proses ontologi bagaimana seorang tersebut meskipun dengan keadaan faktisitas yang seperti itu bisa dengan tingkah atau dengan lakunya dari seorang tersebut, dia itu bisa menunjukkan eksistensinya sebagai seorang yang ada. Jadi tadi ya contohnya sama saja sebenarnya dari tadi. Saya terlahir dari keluarga yang kurang mampu. Cuman faktisitas seperti itu tidak menjadikan saya dalam kemungkinan masa depan saya itu saya juga akan tidak mampu juga. Melainkan dengan sebuah usaha
keberadaan usaha yang saya usahakan untuk saya itu tidak sama dengan apa yang menjadi apa namanya. Sebenarnya sebelum masuk ke usaha itu ada terlebih dahulu itu kesadaran historis. Kalau ada kesadaran historis itu mengacu pada oh iya saya dulu kan ketika kita sebagai anak yang baru fitrah lah ya, kita tidak bisa berpikir, kita belum bisa menyadari kondisi saya terlahir sebagai orang bule atau orang betul, kita belum tahu. Tapi ketika sudah mulai beranjak dewasa, setelah pengetahuan masuk, seorang anak itu akan berubah menjadi seorang yang mulai bisa menyadari. Nah, proses menyadari ini kemudian ditarik pada kesadaran historis. Dia muncul, oh iya, saya secara historis terlahir dari dulunya kesadaran ini termasuk kesadaran historis dulunya dan sampai sekarang bahkan itu saya terlahir sebagai orang yang tidak punya. Nah, berkat kesadaran historis ini kemudian beranjak pada step-step mengupayakan. Terlepas dari benar salah. Karena kan historisnya ya. Ya, saya minta klarifikasi gitu loh tentang kebenaran yang katanya itu kebermaknaan. Apa simpel itu? Seperti apa maksudnya? Karena kalau hanya sebatas demikian, kalau bagi saya, mohon maaf, saya lebih baik belajar NDP saja berbicara tentang kebenaran. Enggak, serius. Ketimbang belajar NDP, berarti saya kasih ini sia-sia. Enggak, NDP yang mana ini? Saya coba jelaskan. Yang dimaksud kebenaran itu merupakan suatu kebermaknaan itu seperti apa gitu. Nanti saya akan coba tanggapi gitu. Bahaya. NDP yang mana? Ada Endiper. Ada itu Ada nggak lagi? apa? Yang jadi fenomena lagi? Yang ini lagi. Itu lagi dan. Nah, pilih. Kebermaknaan ya kata Mas Ani. Bagaimana sih konsep kebermaknaan itu sendiri? Jadi ketika kita menjadi manusia yang otentik, itu juga kita tidak semudah itu sebenarnya. Ada beberapa fase juga yang harus kita lewati. Pertama, perihal apalagi ada tambahan juga dari lagi perihal historis, kesadaran historis. Jadi bagaimana di sana kita itu mulai menyadari bahwa saya itu terlahir ke dunia sebagai seorang yang kurang mampu, dan di sana juga terbentuk sebuah kapasitas di mana saya memang terlahir ke dunia memang dari keluarga yang memang tidak mampu. Seperti itu. Cuman bagaimana kita mengupayakan dari hal-hal yang kita semula tidak mampu, kita bisa merubah mindset kita lewat usaha-usaha yang kita lakukan terhadap kemungkinan masa depan. Jadi orang yang tidak mampu, tidak melulu itu akan tidak mampu. Dengan adanya usaha saya untuk mewujudkan cita-cita saya sebagai orang yang mungkin bisa dibilang lebih mampu dari sebelumnya, itu ada sebuah pilihan dari kita. Karena memang kita akan melewati fase-fase untuk menjadi orang yang otentik. Ada istilahnya itu forklift. Apa yang ingin kita raih, Jadi ketika kita mengupayakan apa yang kita raih, kita bisa melihat kebermaknaan dari apa yang sudah kita lewati. Seperti itu Mas Andi. Oke, boleh saya tanggapi? Oke. Itu kalau seandainya kita berbicara dari beberapa teori kebenaran itu hanya bagian salah satunya saja. Karena di sana itu masih ada kebenaran korespondensi, ada kebenaran otoritas. Ini kalau seandainya saya bahasakan menggunakan visa analisis yang saya sebut tadi ya. Harus diulang lagi. Karena ini sangat sentimen. Nanti juga ada kebenaran koherensi. Misalnya kalau kita berbicara tentang korespondensi, ini akan kait eratnya dengan teori BI tadi, teori ada. Segala sesuatu dikatakan benar, itu manakala antara pernyataan dan kenyataan itu sama itu. Jadi saya berkata di belakang saya itu ada sepeda, saat saya menoleh ada itu benar, itu berkebenarannya itu seperti itu. Dan saat kita tarik ke BI itu benar loh adanya. Karena antara pernyataan dan kenyataan itu sama gitu loh. Belum lagi kalau yang tadi itu disebut sebagai yang kebermaknaan itu disebut sebagai kebenaran pragmatis. Dalam artian segala sesuatu itu dikatakan benar atau kita itu akan memaknai sesuatu itu benar manakala sesuatu itu bermakna.
bisa kita ambil manfaat atau kita bisa mendapat saja itu dari hal itu dikatakan kebenaran yang demikian. Jadi saya mungkin nanti memang harus putar ulang, nanti saya tonton balik pertanyaan KM itu, siapa tahu nanti bisa menciptakan pemahaman baru di saya tentang teori ada itu sendiri gitu. Karena teori ada ini sampai kapanpun itu akan tetap tidak bisa terpecah karena kan selalu baik. Atau kalau saya katakan, saya tarik lagi misalnya korespondensi itu, kalau dengan salah satu filsuf Islam, siapa ya, kalau nggak salah itu Sina Al-Farabi itu kan itu yang disebut sebagai teori wujud al-mawjud. Adanya sesuatu itu karena memang ada perwujudan, ada yang mendukung, sehingga apa yang antara pernyataan dan kenyataan itu betul-betul ada. Beda lagi misalnya kita berbicara tentang ada juga seperti teori koherensi dan juga ada konsensus kebenaran secara konsensus. Segala sesuatu itu kita akan menyatakan benar saat misalnya kita itu semuanya sepakat. Ini tidak ada di sini itu menciptakan beberapa kebenaran tersendiri gitu. Belum lagi kalau kita yang disudutkan dari kelimanya ini, kelima ada kebenaran otoritas, kebenaran lain apa itu disudutkan, itu mungkin akan menciptakan seandainya dalam pemikiran Islam itu akan menciptakan dua kebenaran yang disebut sebagai kebenaran perseptif ala apa sih yang apa bawahnya, atau mungkin kalau bahasanya kalau itu yang satunya ini kebenaran absolut gitu, kalau ditarik di sana. Jadi kalau bagi saya, kenapa saya bertanya demikian? Karena bagi saya terlalu simpel itu memaknai segala sesuatu itu benar. Jangan kebenaran itu. Kebenaran misalnya saya coba korelasikan kebenaran yang dimaksud gitu loh dengan teori adanya. Dalam teori being gitu. Apa ini? Karena saya sudah lama ini yang ini sudah lupa, sudah usang, harus direfresh kembali ya. Saya berkata bukan enggak, saya harus merefresh kembali tadi baca-baca untuk mengingat ulang. Misalnya teori being gitu, kalau nggak salah apa ini teorinya Parmenides atau siapa saya lupa intinya. Misalnya saya berkata, ya di belakang saya itu ada istana, itu betul adanya, benar adanya. Lewat pemikiran dan imajinasi saya itu justru sudah menciptakan keberadaan dari istana tadi gitu, meskipun secara kenyataan kontrolnya tidak ada gitu. Jadi kalau kita tarik hanya sebatas bermanaan dari sana itu saya juga mendapat sesuatu yang sifatnya pragmatis dari imajinasi saya. Tidak meskipun secara kenyataan itu gimana ya, sulit untuk diterima. Mungkin itu saya. Saya ingin sedikit ambil. Saya ingin mencari, sebenarnya kan saya bertanya tentang makna dan sebenarnya menurut Heidegger. Karena sejauh ini saya belum menemukan adanya sifat dari kebenaran itu sendiri menurut Heidegger. Kalau kata Heidegger, kebenaran itu mirip dengan fenomena faktisitas, di mana kebenaran itu pada umumnya bersifat propertas, terbuka. Kebenaran itu bukan berarti Heidegger ini tidak mengatakan kebenaran yang maksudnya adalah jika demikian itu, tidak seperti itu. Tapi ada syarat-syarat kategori-kategori khusus kebenaran itu adalah ketika dia terbuka dan tidak tersembunyi. Istilahnya kalau tidak tersembunyi itu tersingkap. Istilahnya itu tersingkap, atau bahasa Heidegger dan dikatakan Heidegger itu aletheia, ketersingkapan. Kebenaran itu sebagai ketersingkapan, ketidaktersembunyian. Nah, kapan kebenaran tersebut dikatakan benar? Ketika eksistensi kita, pengalaman kita mampu meraihnya secara murni. Dan ini emang inti pokok dari orang-orang fenomenologi. Hassel, Pontimo, Heidegger juga seperti itu. Pokoknya pengalaman. Jadi apakah pengalaman tersebut benar atau tidak tergantung eksistensi kita dalam menangkap our experience, pengalaman kita untuk menangkap hal tersebut. Jadi secara sifat saja yang disifatkan oleh Heidegger, pokoknya kebenaran itu adalah ketersingkapan, bukan ketersembunyian. Ini tidak sembunyi, aletheia istilah. Jadi kalau mengambil dari istilah seperti itu, ini bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya kebenaran itu menurut perspektif kita masing-masing sesuai dengan pengalaman kita masing-masing.
masalah, itu tergantung pengalaman kita masing-masing. Jangan bukan manusia yang asli. Iya, karena saudara itu tidak akan pernah tersembunyi kalau kata Deddy. Di mana-mana kita akan mendapati, kita akan bersegama dengan kebenaran-kebenaran yang lain. Tidak akan dengan sendirinya dia akan tersembunyi kebenaran. Selalu terbuka lebar. Sudah ada dengan kebenaran ada yang lainnya. Aku takut kena rahasia. Beragama dengan yang lain. Dengan menarik ya, memang kita dari tadi dipaksa ya, untuk juga lebih memahami perihal ada dan waktu oleh apa konsep dari Martin Heidegger. 2 jam. Ya, closing statement dari saya. Tapi tidak dijelaskan keterkaitan antara being and time. Dijelaskan nggak tadi? Sudah, sudah. Oh iya. Ya, closing statement dari saya perihal Heidegger. Mungkin dari beberapa aspek-aspek fenomenologi sosial yang kita alami, bagaimana Heidegger di sana mendapatkan posisi ada, keberadaan itu sesuai dengan apa yang menjadi eksistensi dari ada itu sendiri, dan hal-hal yang tentunya menjadi lemparan faktisitas itu tentu kita harus wujudkan secara bersama dengan hal-hal yang menjadi tujuan atau tujuan dari kita untuk mewujudkan hal-hal tersebut. Mungkin hanya itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. What?